Saudara, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 hingga 16 Juli 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 0,25% poin menjadi 5,25%. Bank Indonesia akan mencermati penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 sampai 16 Juli 2025 memutuskan menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,25%. Suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis poin menjadi 4,5% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 6%. 15 dan 16 Juli 2025. Berdasarkan asesmen prospek maupun juga berbagai risiko yang dihadapi ke depan, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 dan 16 Juli 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis point menjadi 5,25%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,5% dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 6%. Keputusan ini konsisten dengan makin rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 ± 1%, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental, serta perlunya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tengah prospek pertumbuhan ekonomi global yang tidak pasti dan melemah, pada triwulan kedua 2025 pertumbuhan ekonomi ditopang oleh investasi dari kegiatan sektor investasi non-bangunan di sektor transportasi. Kedepan pertumbuhan ekonomi semester 2 2025 diperkirakan membaik dan secara keseluruhan tahun 2025 berada dalam kisaran 4,6 hingga 5,4%. Salah satu faktor membaiknya pertumbuhan ekonomi yaitu permintaan domestik dan positifnya kinerja ekspor sejalan dengan hasil perundingan tarif dengan pemerintah Amerika Serikat yang kini menjadi 19%. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Strategi operasi moneter terus dioptimalkan untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga. Dalam hal ini, Bank Indonesia memandang suku bunga kredit perbankan perlu terus diturunkan sehingga dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga terus memperkuat implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan perbankan. Hingga minggu pertama Juli 2025, total insentif KLM mencapai Rp376 triliun yang disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp167,1 triliun, Bank BUSN sebesar Rp166,7 triliun, BPD sebesar Rp36,8 triliun, dan KCBA sebesar Rp5,8 triliun. Pada triwulan kedua 2025, pertumbuhan ekonomi juga ditopang salah satunya dengan kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital yang lancar. Dari sisi transaksi, volume pembayaran digital tumbuh 30,51% hingga mencapai 11,67 miliar. Salah satunya melalui aplikasi mobile dan internet banking. Selain itu, transaksi melalui KRIS tetap tumbuh tinggi sebesar 148,5%. Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan dan keamanan sistem pembayaran Bank Indonesia atau SPBI, baik retail maupun wholesale. Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah cukup dan kualitas layak edar. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita pemerintah. Selain itu, penguatan sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK juga senantiasa dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.